Terus kenapa Pale ini orang masuk dengan keluhan bisul? Kenapa bisa? Kenapa langsung keluar vonisnya COVID? COVID. Nah, jadi langsung ke pertanyaan pertama ini, Kak. Apa itu? Kan tadi kita sudah jelaskan kalau kita ini bekerja di salah satu bidang pertolongan pertama ya, kesehatan. Nah, ini kan isu yang lagi marak nih soal pandemi corona kayak gitu. Iya. Nah, ini banyak keluhan. Ya, saya juga secara pribadi melihat ya, maksudnya bukti dari masyarakat itu ada sebagian yang menolak maksudnya kayak tidak percaya bahwa ini kayak mungkin konspirasi lah dibilang orang ya kan, seolah-olah ini corona tidak ada, pandemi ini tidak ada kayak gitu ya. Artinya ada pro dan kontranya nih. Nah, saya mau pandangan ini sedikit ini Kak, soal tentang pro dan kontranya, pro dan kontranya ini. COVID ini, Ya, corona ini di tengah masyarakat. Ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa dengan keadaan pandemi saat ini, masyarakat juga jangan takut dengan COVID. Ya, betul. Tapi ingat juga, jangan juga terlalu berani dengan COVID. Nah. Ya. Jangan terlalu anggap enteng ini COVID, jangan juga terlalu takut dengan ini COVID. Karena berbicara masalah COVID sebenarnya ini ya berbicara antara ada dan tiada. Iya. Ya, antara itu yang ada saya dan maksud. tiada. Ya. Jadi kenapa muncul pro dan kontra ya? Lagi-lagi bahwa masyarakat saat ini, bayangkan mulai bulan berapa ini kita semua di rumah aja. Iya. Psikologis masyarakat ini tertekan. Betul. Bagaimana dengan aktivitas mereka yang sehari-harinya harus mencari nafkah di luar apa segala macam. Ya, ini mereka tertekan psikologis sehingga dimunculkan lagi dengan beberapa informasi yang tidak berimbang yang mengatakan bahwa COVID ini konspirasi, ini tidak COVID dikopitkan, ini yang perlu kita pahami. Oke. Bahwa COVID ini berbicara masalah konspirasi dalam tanda kutip. Ya. Konspirasi apa dulu? Ya. Berbicara konspirasi apa dulu? Berbicara konspirasi, ini yang selalu saya bilang sama masyarakat, saya bilang sama teman-teman, apa yang kau pahami tentang konspirasi? Apa itu konspirasi? Iya. Nah, saya jelaskan, harus kau pahami dulu itu konspirasi ya. Definisi dari konspirasi adalah sesuatu yang tidak ada diadakan. Ya, betul. Ini bahasa kotornya ya, sesuatu yang tidak ada diadakan atau sesuatu hal yang dikomersilkan sehingga menjadi besar dibuat begitu. Jadi lagi-lagi bahwa banyak berbicara masalah konspirasi. Makanya saya bilang tadi dari awal, konspirasi apa? Apakah konspirasi berbicara masalah budget? Yang pertama, apakah berbicara masalah konspirasi adanya COVID atau tidak? Oke. Dua, konspirasi. Jadi tiga, apakah konspirasi ini hanya permainan pemerintah, atau permainan dari elit negara besar? Nah, ini yang harus kita kaji dulu, konspirasi yang mana yang dimaksud. Jadi banyak klasternya kan? Banyak klaster. Jadi masyarakat ini disapu rata, tetapi kalau saya melihat dari pembahasan beberapa masyarakat, baik itu di media sosial, di tengah-tengah masyarakat, mereka lebih banyak memahami bahwa konspirasi itu berbicara masalah budget, berbicara masalah uangnya. Katanya ada nih orang yang tidak COVID dikopitkan supaya ada anggarannya satu mayat itu 350 juta sampai 250 juta. Nah, ini yang harus dipahami bahwa yang dikatakan oleh menteri, ya, menteri itu perkiraan anggaran. Jadi biaya perkiraan anggaran untuk pasien COVID itu 250 juta sampai 300 juta. Kok mahal sekali? Iya. Ya mahal karena berbicara masalah perawatan, itu mereka medis-medis semua itu menggunakan alat-alat habis pakai. Handscoon, masker, hazmat yang itu baju astronot itu. Iya. Baju astronot itu harganya itu 1 juta lebih. Satu baju. Dia itu satu kali pakai 8 jam dibuang, dibakar. Bayangkan berapa tenaga medis yang ada di Indonesia yang harus menggunakan baju seperti itu. Jadi wajar ketika anggaran yang digunakan perkiraannya itu 250 sampai 300 juta. Bukan berarti bahwa
satu pasien itu harganya 300, bukan. Ya, banyak yang kelirunya di sini. Banyak keliru teman-teman yang dipahami bahwa konspirasi itu dia ini seperti kemarin. Iya. Ada orang yang masuk ke rumah sakit dengan keluhan jantung. Iya. Ya kan? Sakit jantungnya. Bisul. Iya. Kok bisul bisa dikopitkan? Iya. Nah, ini yang harus saya pahami. Kita berikan pemahaman teman-teman bahwa lagi-lagi para teman-teman medis, teman-teman kesehatan hanya menjalankan protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah orang dikatakan PDP. Ya. Ini harus kita mengerti lagi ini. Apa itu ODP, apa itu PDP, apa itu OTG. Ya, PDP itu kan pasien dalam pengawasan. Ya. ODP itu orang dalam pengawasan. Bagaimana caranya orang bisa dikatakan PDP? Apa ciri-cirinya orang PDP? Yang pertama adalah adanya penumpukan cairan di paru-paru, atau dikatakan biasa dia pneumonia. Yeah. Penumpukan cairan di paru-paru, pneumonia. Nah, terus kenapa Pale ini orang masuk dengan keluhan bisul? Kenapa bisa? Kenapa langsung keluar vonisnya COVID? Nah, ini orang masuk ke rumah sakit itu tidak langsung bilang sakit jantungku. Bisul, bukan langsung juga bisulnya, bukan juga langsung jantungnya. Dia akan mendapatkan namanya pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lanjutan. Apa itu? Pasti diambil ke labnya. Iya. Darahnya pasti diambil dulu. Diperiksa lah. Pasti dipoto toraks dulu. Iya. Di ronsen. Ketika dia di ronsen, terdapat penumpukan cairan di paru-paru, pneumonia, langsung dia PDP, Pak. Akhirnya yang tadi dari bisul, Akhirnya dari tadi bisul, langsung ODP, PDP. Nah, ini yang banyak keluarga pasien yang tidak memahami itu. Lagi-lagi bahwa itulah protokoler dan itulah langkah-langkah prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Republik. Tapi menurutku ini Kak, saya potong dulu sedikit. Ya. Itu memang edukasinya yang mungkin kurang sampai ke masyarakat, atau karena kan stigmanya masyarakat ini maksudnya dia menilai bahwa kenapa tim medis ini kayak begini, yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, maksudku berarti kan harus ada proses edukasi bahwa orang masuk harus diperiksa ini, diperiksa itu. Nah, ini yang akhirnya kan lahir ketidakpahamannya ini masyarakat. Nah, itu apakah memang kurang edukasinya atau bagaimana itu menurut Ya, lagi-lagi di sini saya tidak mau menyalahkan masyarakat. Dari awal saya mengatakan bahwa masyarakat juga sudah jenuh, capek mikir kodong. Psikologis juga sudah tertekan maki. Ekonomi lagi capek, habis. Betul. Ya, ditambah lagi dengan adanya beredar informasi-informasi yang tidak berimbang. Ada istilahnya ini haters yang membuat informasi. Covid itu tidak ada, Covid itu hanya ini. Terpengaruh yang kodong ini. Bayangkan ini kalau kita stres maki, ndar tomi wanta, cipurutom maki, lapar maki. Ditambah lagi dengan informasi yang tidak berimbang dan tidak selesai istilahnya kan. Istilahnya baru judulnya baca, belum isinya. Nah, baru bilang konspirasi Covid. Langsung tuh minta makan. Betul, itu bohong, anu. Tidak bisa disalahkan masyarakat. Ingat, jangan salahkan masyarakat. Masyarakat juga sebenarnya punya pikiran, tetapi lagi-lagi bahwa mereka tertekan, psikologisnya tertekan. Iya, karena kan selama ini kita hanya disondingkan ini saya bicara media kan, maksudnya rata-rata kita harus stay di rumah aja untuk menekan penyebaran virus corona. Cuman edukasi yang menurutku ini penting, kayak tadi yang kita maksud. Ternyata kan saya juga ini baru paham ya? Iya. Ada baru awal. Ya itulah. Gitu. Lanjut. Nah, jadi artinya memang nggak ada yang bisa disalahkan kan? Tidak ada yang bisa disalahkan. Artinya mungkin ya kita juga sebagai masyarakat harus menggali, cari informasi yang betul-betul valid, yang betul-betul berimbang. Ya, jangan sepotong-sepotong juga. Dapat video-video pendek di Facebook. Corona ini sudah. Jangan langsung itunya saja, baru 2 menit habis. Nah, padahal ini videonya 10 menit. Nah, seperti dengan ini channel, jangan 10 menit berhenti Miki, baru 3 menit berhenti, kasih selesai. Jangan skip lah. Jangan skip. Supaya gagal supaya paham. Ini juga mahal itu pun ilmu. Nah, ini kan sekarang Kak, ya mungkin dari efek dari yang kita sudah jelaskan tadi, akhirnya banyak yang berpikiran kayaknya
tetaplah saya beraktivitas. Ngapain saya mau tinggal di rumah, apalagi kalau saya di rumah terus ya berdampak di ekonomi kayak Betul. gitu. Akhirnya kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kita mau pilih ekonomi atau kesehatan. Betul. Kalau menurut kita sendiri bagaimana? Menurut saya adalah